Kalau Bung Alfian ingat, ketika masalah nasab ini dipermainkan, dihinakan, diapakan lah kita kira-kira gitu Bung Alfian. Kita kan sebetulnya Bung Alfian tidak langsung merespon ya Bung Alfian. Kita membaca dulu ini ngarahnya kemana nih, ini maksudnya gimana nih, tujuannya gimana nih. Ternyata Ustadz Somad, Ustadz Adi Hidayat juga mengalami atau melakukan hal tersebut Bung Alfian. Jadi tidak langsung merespon, tapi mengamati dulu. Oh ternyata memang mengarahnya ingin ujungnya adalah orang tidak percaya dengan habaib seperti Habib Rizik. Nah kalau kita sepakatlah Habib-habib, ulama, ustadz yang tidak baik memang tidak usah diikuti Bung Alfian ya. Tapi kalau sampai ujungnya tidak mengikuti Habib Rizik, ini bahaya juga. Nah tapi Bung Alfian, uniknya adalah UAS, UAT, dan UAH membela Habib Rizik, jangan sampai dinodai lah atau di apa Bung Alfian direndahkan gara-gara isu nasab gorengan ini. Justru UAH, UAT, dan UAS dianggap sebagai jongosnya Petamburan. Nah, ini gimana nih Bung Alfian? Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang dimuliakan di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Iya. Artinya penting buat pemirsa, orang sekaliber Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, dan pada peran-peran keumatan di zona lainnya, orang yang bernama Alfian Tanjung juga mengambil peran untuk mengajak kita lebih melihat persoalan keumatan dalam skala prioritas. Hal-hal yang berhubungan dengan bahasan nasab, saya setuju untuk kita tidak mengkultuskan seseorang. Apalagi karena dianggap dia keturunan Rasulullah, lalu diperlakukan secara berlebihan dan akhirnya membuat orang tersebut kehilangan kepatutan dalam penghormatan yang kita berikan. Saya Alfian Tanjung dibesarkan dalam dua alam. Alam tradisional, alam modernis, dan dalam peran-peran keumatan yang selama ini saya lalui, sehingga secara fungsi dakwah, fungsi pemihakan, saya akan membela kepentingan Islam dan umat Islam siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Intinya, buat pemirsa, kita bersyukur Allah anugerahkan orang sehebat dan sepintar daripada Ustadz Abdul Somad. Orang secerdas dengan daya hafal, analisis, dan daya jawab yang luar biasa dari Ustadz Adi Hidayat. Nah tentu peran-peran juga dimiliki oleh yang lain. Ada Agim, ya, ada ustadz-ustadz kita yang telah mendahului kita, ada yang ahli tafsir, ada yang ahli fikih, ada yang praktisi politik. Yang jelas di negeri ini cukup kaya dengan orang-orang yang mempunyai kemampuan untuk membela Islam. Sekali lagi, hal-hal yang berhubungan dengan bahasan nasab, bahasan Ba'alawi, dan lain-lain, saya minta bisa diposisikan secara proporsional. Yang lain, jangan juga ngantem terus-terusan tanpa tahu duduk persoalan. Apalagi fenomena-fenomena orang yang dipanggil Mr. Imad itu. Kita nggak ngerti, nggak ada angin, nggak ada hujan, langsung jol muncul. Dan saya lihat dalam pengalaman saya di chat WhatsApp saya juga banyak kawan-kawan dekat saya atau orang yang saya anggap guru-guru saya atau senior-senior saya juga ada yang mati-matian tanda kutip menjadikan pandangan-pandangan Imad ini sebagai referensi utama. Saya ingin katakan jangan gitu dong Pak. Begitu Bung kameramen. Ketika Ustadz Alfian Tanjung bicara tentang proxy war, sebenarnya mereka inilah orang yang sedang diproxy wari oleh kekuatan-kekuatan lain gitu, untuk menjadikan negara misalnya tidak stabil dan lain sebagainya. Kemudian tentang dia bertanya ini siapa bapaknya kan, siapa gurunya, siapa di mana mondoknya. Itu kan apa hubungannya? Saya sudah sering katakan dan bahkan dalam tulisan. Bapak saya Sarmana, kakek saya Haji Samun, buyut saya Usman. Jadi, kok dalam ijazahnya ada nama Haji Samun? Ya karena saya sejak kecil ikut pada kakek saya, maka surah istifadah itu sampai guru pun menulis bahwa saya adalah anak Haji Samun. Itu dipertanyakan oleh Ustadz Alfian Tanjung. Seharusnya dia bertanya mana dalil daripada Ahmad bin Isa sebagai anak mempunyai anak Ubaid. Mana dalilnya? Nanti saya sampaikan dalilnya. Kemudian saya tanya, sekarang mana dalil kamu yang menyatakan bahwa Ahmad bin Isa punya anak Ubaid? Kalau dia mengatakan mana dalilnya yang membatalkan bahwa Ubaid sebagai anak Ahmad, nanti saya bertanya, mana dalil daripada Ubaid sebagai anak Ahmad? Harusnya kan begitu ilmiah. Tapi ini tidak. Yang ditanyakan adalah hal-hal lain.
Kalau mau bertanya tentang saya, Ustadz Alpian Tanjung bisa datang aja itu ke Kresek atau ke Tangerang gitu kan. Kebetulan bupatinya juga kenal dengan saya, dan beberapa kali kita kerja bareng untuk kebudayaan di Kabupaten Tangerang. Jadi kalau bertanya siapa gitu, seakan-akan saya muncul dari ruang hampa yang tiba-tiba membicarakan tentang nasab. Saya 2006 sudah jadi ketua Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama. Saya pengasuh pondok pesantren, rumah saya tidak pindah-pindah, ada di Kampung Cempaka namanya. Orang semua kenal di sini, lurahnya aja sepupu saya, ketua MUI-nya sepupu saya, bisa tanyakan juga itu. Lah ini Ustadz Alpian Tanjung ini saya kira harus banyak lagi belajar. Sebenarnya kan beliau ini sudah banyak belajar, kemarin di penjara beberapa waktu kan, harusnya itu banyak merenung sehingga nanti akan banyak ilmu-ilmu baru yang dapat untuk kemudian bermanfaat untuk masyarakat. Begitu Mas Rifki.